masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan sedikit ya. Sebab ini yang paling sering kita jumpai di klinis, di lapangan, yaitu nyeri punggung bawah. Kemarin kita udah bilang ya, paling tidak apa sih hal-hal penting yang mesti kita garis bawahi. Pertama, nyeri punggung bawah itu sebagian besar itu tidak termasuk ke dalam kategori kasus yang red flags, bendera merah, atau membutuhkan penanganan bedah secara darurat. Kita juga udah jelaskan tanda-tanda red flags minggu lalu ya. Silahkan diputar kembali rekamannya, kan ada di Facebooknya RDS ya. Ya. Lalu kita juga sudah sampaikan bahwasannya tidak perlulah terlalu khawatir ya, sebab tadi sudah dikatakan 80% tidak termasuk kategori bendera merah, dan bisa kesembuhan itu dalam tempo 4-6 minggu. Ya, itu bisa, masih ada harapan penyembuhan spontan, dan sebagian kecilnya adalah 6-12 minggu. Jadi kebanyakan itu yang non spesifik tanpa kelainan patologik ya, yang tadi saya bilang red flags tadi, bendera merah, itu 4-6 minggu, dan sebagian kecil saja yang sampai 12 minggu. Lalu kapan dia perlu hadirin sekalian waspadai? Paling tidak adalah ketika nyerinya itu masih bertahan 6-12 minggu ya, lebih dari 12 minggu itu. Nah, itu mungkin perlu pemeriksaan ya, seperti ronsen atau CT scan ya. Seperti itu. Ya, angka-angkanya itu biasanya 6-12 minggu, 6-12 minggu. Nah, dari pengalaman kita dan dari data statistik yang kita kumpulkan, minimal itu 60% daripada penderita nyeri punggung bawah akut ya, dalam 1 bulan itu bisa kembali bekerja ya. Hanya 25% nyeri punggung bawah yang menjadi kronik ya. Maksudnya tadi kronik itu itulah dia tadi di atas 12 minggu ya, bertahan terus. Selebihnya yang 25% ini memang sifatnya recurrent dan intermittent, maksudnya ketika dia tak bagus di dalam menjalani pola hidup ya, pola aktivitas, misalnya juga dia tidak menurunkan berat badan kalau overweight, maka walaupun sudah recovery bisa timbul lagi recurrent ya, atau hilang timbul ya, tergantung daripada aktivitas dan gaya hidup. Jadi apa aja sih faktor-faktor risiko yang bisa dalam tanda kutip lah menjerumuskan kita menjadi penderita nyeri punggung bawah? Yaitu yang pertama faktor fisik ya, lalu pekerjaan ya. Ada hubungannya berarti dengan pekerjaan, yaitu juga fisik juga ya. Nah, biasanya yang perlu itu kita awasi usia-usia 35 sampai 55 tahun. Jadi kepala 3 sampai kepala 5. Apakah yang kepala 6, kepala 7 enggak ada? Wah, ada, banyak juga gitu. Nah, cuman nanti kenapa dikategorikan begini umurnya? Sebab nanti tiap-tiap umur itu bisa semacam memberikan kita arahan gitu ya,
Tentu yang kalau dia usia muda kita mengarahkannya ke aktivitas bisa. Kalau usia-usia tua ya mungkin ke proses degeneratif daripada tulang ya, atau dihubungkan dengan pekerjaan misalnya. Dulu sebelum pensiun kerjanya apa, tentu berhubungan gitu kan. Misalnya ada saraf kejepitnya gitu. Nah, saraf kejepit pada usia muda dan usia tua tentu kan berbeda penyebabnya gitu. Usia ini penting, makanya nanti kalau ada yang mau nanya tolong ya, jenis kelamin, usia Mas Patah ya. Ya. Sebab itu bisa sedikit banyaknya memudahkan kita untuk meraba-raba. Ya, biasanya di usia tua apa penyebabnya degeneratif. Ya, ada juga sebagian kecil kanker, misalnya kanker tulang atau kanker tulang belakang atau kanker sumsum tulang atau kanker lain tapi menyebar ke situ gitu. Kalau usia muda apa misalnya kecelakaan, trauma akibat pekerjaan, okupasi itu bisa. Atau jatuhnya misalnya di usia muda pada saat itu nggak apa-apa. Tapi ketika udah pensiun, udah kepala 5 gitu, 50 lebih, 55 lebih, barulah teringat dia, dulu belasan tahun yang lalu pernah jatuh, ditabrak motor, jatuhnya terduduk, terbanting gitu. Seperti itu. Lalu juga kalau wanita juga sering ya, wanita usia di atas 60 tahun. Wanita ini agak sulit ya dibandingkan pria. Kenapa? Karena sering kita bilang ya, kalau sudah menopause maka itu ada hubungan dengan hormonal ya. Hormonal nanti hubungannya ke tulang. Ya, pada usia lanjut maksudnya nih, wanita yang usia lanjut. Kita nggak cerita wanita yang masih muda ya, secara dewasa muda. Jadi kalau lansia itu kan dikatakan WHO di atas 65 tahun gitu kan. Jadi wanita-wanita kepala 6 ini kan biasanya sudah menopause, dan itu kondisi metabolisme tulangnya kan tidak lagi bagus. Di sana sini sudah ada gangguan metabolisme kalsium ya. Lalu gangguan metabolisme, kadang-kadang penderita diabetes ada hubungannya ke neuropati diabetik tuh otomatis saraf-sarafnya juga akan ikut nyeri seperti itu. Lalu kehamilan ya, terutama kehamilan trimester 3, tentu ini ya untuk wanita hamil sajalah. Sering juga itu kita sering ditanya nih lagi siaran tuh yang nelpon, wanita hamil gitu kan. Ya. Kalau itu tentu hubungannya dengan kehamilannya gitu. Pada 3 bulan terakhir itu berarti 9 bulan kan. Nah seperti itu. Kalau yang itu biasanya tentu setelah melahirkan sebagian besar ya ya aman-aman aja nyeri punggung bawahnya gitu. Makanya ada senam hamil kan. Makanya itu sangat diharapkan sekali ibu-ibu itu trimester itu ketiga betul-betul juga lah diikuti senam hamil itu, karena itu juga turut memberikan kekuatan kepada spine, kepada tulang belakang seperti itu. Lalu kadang-kadang kan kita suka nanya, ini nyeri punggung bawah ya? Iya Pak ya. Nah, ini ada menjalar Bu gitu. Itu namanya radikuler. Yang menjalar-jalar tuh merambat ke bawah ya, dari nyeri punggung bawah turun ke bawah kemana, ke pantat, bokong tuh, paha, betis, baik yang luar maupun dalam, selangkangan, pokoknya nyamber lah. Itu kita sebut nyeri radikuler ya. Kita sebut sindroma radikuler. Memang secara statistik kepala 4 sampai kepala 5 itu umur-umur segitu itu seringnya nyeri punggung bawahnya menjalar. Tapi kenyataannya apapun yang berlaku di statistik di luar negeri ini, di Indonesia nih kadang-kadang begitulah bisa anomali, maksudnya nggak sejalan begitu. Sebab itulah Indonesia ini kan unik ya kan. Apa yang tak ada di sini ya enggak. Nah, jadi seringkali yang lebih dia usia di atas kepala 5 pun menderita juga sindroma radikuler ya. Itulah dari punggung ke pokoknya kita tanya aja lah, ada merambat nggak? Kalau ada itu sindroma radikuler lah. Boleh kita raba-rabakan dulu ke arah situ sebelum nanti kita telaah ke pemeriksaan penunjang, seperti misalnya dia ada foto ronsen atau CT scan tulang belakang seperti itu. Lalu nah ini mungkin nggak ini ya, nggak kita nggak ngeh gitu. Kadang dokter juga nggak berpikir ke arah situ gitu. Itu ada hubungan antara nyeri punggung bawah tuh dengan sakit kepala, headache. Ya, ada hubungan antara nyeri punggung bawah tuh dengan
nyeri kepala gitu. Ya, kalau spine itu bermasalah, nggak usah heran kalau Anda mungkin sering akan kena sakit kepala. Ada sakit kepala ini harusnya ada hari tersendiri lah nanti kita bicarakan. Tapi secara singkat misalnya apa? Ada nanti tension headache namanya. Ya, biasanya sih tension headache. Jadi Anda pernah nggak ngerasa sakit kepala tuh dari atas alis mata atau sekitar mata, seperti ditarik ke belakang sampai leher pun ikut seperti ketarik, tegang gitu. Kadang-kadang sudah minum obat sakit kepala pun hilangnya beberapa jam aja datang lagi. Itu coba dilihat, barangkali ada masalah di spine seperti itu. Lalu merokok. Nah, ini zat-zat dari rokok ini dia turut memperberat nyeri punggung bawah, ya, sebab dia buat nanti tulang belakang kita itu, ya, saraf tulang belakang itu butuh juga makanan, butuh oksigen, butuh suplai lah dari pembuluh darah. Nah, salah satunya mungkin secara biokimia singkat aja sederhana saya jelaskan. Darah kita itu, darah merah itu, hemoglobin ya. Yang merah itu kan karena ada hemoglobin. Itu kan harusnya mengikat O2, mengikat oksigen. Setelah dia diikat jadi HbO2, itu kelalang keliling lah, ya. Memberikan suplai kan begitu kepada area-area yang harus dia suplai. Tapi manakala kita merokok ini, ya, apalagi perokok berat dan sudah kronis, itu yang terjadi bukan ikatan HbO2, tapi Hb dengan zat-zat racun daripada rokok itu. Nah, yang jadi masalah fitrahnya kan Hb itu, hemoglobin kita itu berikatan dengan oksigen. Tapi yang jadi masalah mungkin begitulah sudah ya, kehendak yang maha kuasa di dunia ini. Yang buruk biasanya lebih kuat ikatannya daripada yang baik, Mas Fata. Jadi hemoglobin manusia itu kalau sudah berikatan, misalnya dengan apa? Karbon gitu, HbCO atau HbCO2. Nah, itu susah digeser oleh oksigen. Jadi ketika dia mengikat zat-zat yang bukan jodohnya, jodoh dia kan ditetapkan Tuhan itu oksigen, karena itu yang bisa dipakai sama sel-sel. Tapi ketika dia berselingkuh ya dengan ikatan yang lain, celakanya itu oksigen itu akan tergeser, terpental gitu. Nah, itu susah oksigennya untuk bisa diikat lagi dengan hemoglobin, butuh effort. Nah, itulah makanya di tempat kita juga ada laser darah kan seperti itu. Salah satunya untuk itulah, melepaskan ikatan Hb itu selain daripada harusnya jodohnya oksigen seperti itu. Nah, seringkali obat-obat penghilang rasa sakit, nyeri punggung bawah ini kurang bereaksi. Kenapa? Ya, kalau dia tetap merokok tuh, ya, itu susah obat-obatan itu untuk berikatan dengan sel-sel darah gitu ya. Paling tidak dengan protein seperti albumin. Kan dia butuh transport untuk sampai ke kemana? Ke area yang dituju gitu. Nah, masalahnya kalau udah ngikat zat-zat daripada rokok ini susah untuk dilepas, ya. Karena sistem daripada sel-sel kita itu kebanyakan adalah reseptornya itu kompetitif. Jadi macam berebut kursi deh. Nih. Bukan kita jadi dunia. Bukan badan kita aja nih sekarang nih. Ini lagi sensitif nih urusan berebut kursi nih. Nah, itu juga di tingkatan sel juga begitu cara kerjanya. Jadi kalau masalahnya oksigen tuh memang begitulah pula ya, macam film India. Awal-awal tuh jagoan itu selalu kalah, ya kan? Akhir-akhir kalau jagoan udah menang baru polisi datang kan begitu. Seperti itu. Sel kita juga begitu. Kalau ada nanti zat-zat yang lain, dia gampang menggeser oksigen dari ikatannya dengan hemoglobin di sel darah merah kita. Seperti itu. Jadi dibutuhkan upaya yang lebih keras supaya bisa menggeser dan oksigen itu berikatan. Otherwise, seringkali semua terapi-terapi tak berhasil seperti itu. Karena itu dia tadi, obat-obatan ataupun intervensi yang lain, dia butuh medium signaling, transport signaling untuk bisa sampai ke target gitu, target sel atau target organ. Lalu kalau dia orangnya ya itulah kecanduan obat gitu ya. Ya tentu yang kita maksud misalnya psikotropika, narkotika,
Nah, ini juga akan meningkatkan nyeri punggung bawahnya gitu. Bahkan bukan nyeri punggung bawah saja, tapi kerusakan daripada sel-sel saraf, mulai dari sel saraf di pusat, di otak, dan keseluruhan sel-sel saraf seperti itu. Lalu faktor pekerjaan yang beresiko ya, itu juga harus kita identifikasi. Misalnya banyak duduk ya, atau berdiri lama. Maksudnya gini loh, saya selalu menekankan kepada pasien-pasien nyeri punggung bawah nih, Bapak Ibu, kita seringkali di masyarakat begini, kalau udah nyeri punggung bawah dinasihatin, udah jangan banyak bergerak, ya kan? Tapi ternyata itu salah. Makin nyeri. Apalagi nyeri punggung bawahnya itu yang radikuler, yang menjalar ke bawah. Jadi posisi tubuh kerja statik tuh kalau orang Medan bilang onto aja di situ. Nah, itu tidak boleh. Jadi dia harus mobile. Nah, seperti itu. Jadi memang sudah fitrahnya manusia itu harus mobile. Seperti itu. Jadi begitu juga penderita nyeri punggung bawah, dia tidak boleh lama posisi itu pada satu statik gitu. Misalnya duduk lama gitu. Ya memang sakit, tapi itu bagian dari physical exercise. Kalau saya biasanya menasihati pasien-pasien nyeri punggung bawah itu, ingat ya, terapinya di rumah itu adalah bapak, ibu atau kepada yang merawat ya, si lansia. Saya katakan, kalaupun istirahat misalnya duduk ya, tentu ini ceritanya daylight ya, pada activity. Fitrahnya kita kan siang beraktivitas kan begitu. Malam istirahat. Saya bilang kalau duduk jangan lebih dari 2 jam berturut-turut ya. Jangan lama kali melototin. Kalau dulu TV, kalau sekarang handphone. Nah, seperti itu. Jangan lama kali melototin itu gitu. Kalau tiduran juga begitu ya. Mesti digerak-gerakkan gitu. Jadi dia mesti ada latihan mandiri biasanya yang harus dia harus mau dan harus ada kemauan dan kesadaran. Otherwise every therapy will be failed. Semua terapi akan gagal seperti itu. Lalu pekerjaan yang sering terpapar getaran ya, apa misalnya nih, kalau Jakarta supir bajai, tapi bajai dulu lah sebelum bajai gas yang warna biru, bajai merah, kuning, hijau, bajai bajuri dulu ya kan, istrinya bajuri itu salah kita sebut ya kan. Ini mic saya nggak dimatikan kan? Iya. Hidup terus dok. Nah, jadi itu getaran misalnya juga apa itu konstruksi ya. Jadi kita harus hati-hati ya bagi bapak ya, terutama laki-laki lah ini ya, yang mungkin banyak getaran gitu ya. Kalau perempuan apa ya? Mungkin itu ya, jahit juga itu getaran ya, boleh dikata. Nah, itu terlalu getaran itu juga bagian dari trauma fisik yang berulang-ulang. Dia memang mungkin halus, tapi dia akan menjadikan trauma, tapi awalnya mikro trauma yang lama-lama makin memberikan beban kepada terutama weight bearing axis, ataupun itu tulang belakang itu kan boleh dikatakan sebagai suatu aksis ya, ada aksis ada ordinan. Dia harus memikul sesuatu getaran itu kan, dia harus meresorpsi, menahan ya bantalan. Tapi kan lama-lama dengan usia, dengan mungkin gaya hidup, lama-lama bantalannya ya nggak kuat juga ya. Itulah terjadi HNP kan begitu, hernia nukleus pulposus seperti itu. Lalu ini juga yang harus dipikirkan ya kalau kita di Indonesia. Kalau tadi laki-laki khususnya, tapi kalau ini mungkin perempuan ya, beban berat, mengangkat, menggeser, mendorong ya. Apalagi kalau mendorong mobil mogok tuh mas. Nah, kalau mobil udah jalan ditinggal yang dorong. Nah, itu hati-hati tuh. Bisa kalau bahasa kita mungkin kecentet tiba-tiba gitu kan. Kadang angkat ya. Wih, sakitnya masya Allah ya. Nah, itu ibu-ibu tuh harus hati-hati ya. Karena biasanya kalau yang ini ibu-ibu. Tapi kalau yang tadi yang mesin bergetar apa tuh biasanya laki-laki. Lalu banyak membungkuk. Housemaid ya. Ibu rumah tangga atau pembantu rumah tangga itu banyak membungkuk. Nah, itu sebetulnya bukan cuma tulang belakang aja, saraf tulang belakang, tapi juga nanti ke lutut. Ya. Ada yang namanya nanti bursitis lutut ya.
Nah, itu banyak juga diderita oleh housemate atau itu tadi yang sering lutut tuh beradu dengan apa? Lantai kan gitu. Apalagi dia gemuk, pasti lutut menopang, tulang belakang juga menahan seperti itu. Lalu apa namanya? Jangan juga dilupakan bahwasannya setiap nyeri yang kronis pasti ada unsur non fisik. Dalam hal ini apa? Unsur psikis dan sosial, ya. Seperti misalnya kecerdasan atau kognisi tentu berbeda ya ketika seorang lansia misalnya sudah menderita demensia atau pikun, ya. Lalu nyeri kronis ini sukar untuk dipisahkan dari depresi. Jadi itu macam lingkaran setan itu. Nyeri punggung kronis menyebabkan depresi. Keadaan depresi memperparah nyeri punggung bawahnya itu. Jadi muter jadi situ. Jadi social support apalagi lansia yang asuh yang rawat nih memang betul-betul mesti kalau diletakkan aja di situ di tempat tidur, makin parah. Jadi yang ngerawat pun nih mesti pengertian. Ya, sebaiknya kalau memang tak niat merawat disampaikan aja di awal. Jangan nanti gara-gara awak tak niat merawat, tak awak latih lansia tuh, saraf kejepitnya makin parah, makin bengkok. Nah, ini hati-hati ya. Bisa nanti yang tadinya harusnya 80% kan non red flags. Ya, tidak sampai ke bendera merah, malah jatuh ke bendera merah akhirnya. Tapi kan kalau udah lansia juga nggak sembarangan bisa masuk ke ruang operasi kan begitu. Tentu ada banyak faktor karena dia bagian dari resiko tinggi gitu. Tidak seperti kita gitu, saraf kejepit. Mungkin pre-operasinya pemeriksaannya tidak harus ngejelimet seperti yang udah lansia. Karena ingat lansia juga biasanya nggak sendiri penyakitnya, nyeri punggung bawahnya ada diabetesnya. Ada diabetes, saya selalu bilang ya kepada pasien-pasien nyeri punggung bawah atau saraf kejepit, Bapak Ibu kalau ada diabetes itu kita harus realistis sebab tanpa diabetesnya nih diatur dulu, dikondisikan dulu, maka nyerinya ini ada dua. Satu nyeri karena gangguan daripada spine-nya, tulang belakang. Yang kedua nyeri superimpose yang turut menunggangi adalah nyeri karena kerusakan saraf akibat diabetesnya. Seperti itu. Jadi ketika dia tidak ada diabetes ini biasanya insya Allah lebih mudah daripada ketika dia nyeri punggung bawah kah misalnya ada saraf kejepitnya atau bengkok ya, entah skoliosis atau spondylolistesis atau kifosis, lordosis, dia ada diabetes. Ini kita harus realistis, kita akan katakan ini tidak bisa diharapkan seperti pasien yang tidak ada diabetesnya, baik dari sisi kecepatan penanganan maupun kecepatan recovery. Sebab apapun obat, apapun tindakan yang diberikan itu kalau diabetesnya tidak distabilkan, maka ini seperti seperti menepuk air di dulang, semakin kencang malah rebound gitu, memantul. Nah, barangkali itulah faktor-faktor resikonya hari ini yang kita bahas. Nyeri punggung bawah, mudah-mudahan yang sempat mencatat, yang sempat mendengar, semoga dapat dipahami. Insyaallah di Jumat berikutnya kita lanjutkan lagi bagaimana sih proses bisa terjadi nyeri punggung bawah. Terima kasih. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk